Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Fathiatun Nurain. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kalian pasti tahu kan, Pancasila itu merupakan dasar negara kita yaitu Indonesia. Tapi tahukah kalian bahwa Pancasila juga berperan penting sebagai pemersatu bangsa dalam keberagaman? Yuk kita pelajari bersama. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian diharapkan memahami bahwa Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang kedua yaitu menjelaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga pemersatu dan keharmonisan. Dan yang terakhir yaitu menerapkan sikap toleransi, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengamalan Pancasila. Nah, anak-anak, mengapa Pancasila dapat menjadi pemersatu bangsa? Yaitu karena Pancasila menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan yang terakhir yaitu setiap sila dalam Pancasila mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan. Adapun bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu bentuk keberagaman di Indonesia. Indonesia itu luar biasa loh anak-anak, karena kita punya lebih dari 1.300 suku bangsa, 6 agama yang diakui, ratusan budaya, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu contoh sikap yang menunjukkan persatuan Indonesia yang benar. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan teman dari daerah lain. Yang kedua, menghargai dan ikut serta dalam perayaan budaya daerah lain. Dan yang terakhir yaitu tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau latar belakang. Nah, adapun contoh perilaku yang menunjukkan persatuan Indonesia yang salah. Yang pertama yaitu hanya berteman dengan orang yang berasal dari daerah atau suku yang sama. Yang kedua, menganggap suku atau budaya sendiri lebih unggul dari yang lain. Dan yang terakhir yaitu tidak mau bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. Nah, anak-anak, mengapa kita harus peduli? Karena peduli terhadap sesama mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila. Yang kedua, sikap peduli membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, dan penuh kebersamaan. Dan yang terakhir yaitu dengan peduli kita bisa mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan mengajak teman-teman untuk peduli, kita tidak hanya mengamalkan Pancasila tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik, harmonis, dan penuh kebersamaan. Jadi, anak-anak, Pancasila adalah kunci utama dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Keberagaman bukanlah penghalang, tetapi kekayaan yang harus dijaga dengan semangat persatuan. Dan dengan mengamalkan Pancasila, kita bisa hidup rukun, damai, dan harmonis. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Mari kita jaga persatuan Indonesia dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga.